Oke teman-teman, kita berjumpa kembali ya di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman semuanya dan salam sukses selalu ya. Semoga sehat dan dilancarkan segala rezekinya, amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mobil ini ya. Ini mobil Vios ya teman-teman. Ini ada masalah keluhan dari yang punya mobil, banyak oli yang menetes di lantai rumahnya ya teman-teman. Kemudian saya disuruh cek, suruh periksa apa nih masalahnya teman-teman. Nah jadi dia pas mau berangkat kerja pagi kaget ya, lihat di lantai rumahnya itu banyak sekali oli yang di bawah ya, di ubin itu ya. Jadi dia khawatir takutnya nanti mobilnya kenapa-napa kan, lagi nih ibu-ibu yang punya ya. Oke teman-teman, jadi sini kita langsung jelaskan aja ya teman-teman. Untuk masalah soal kebocoran oli mesin memang itu sangatlah penting untuk kita waspadai ya, karena oli mesin itu bisa nanti berbahaya kalau sampai habis ya, kering di internal teman-teman. Oke teman-teman, sekarang coba di sini ya kita cabut stik olinya ya, kita lihat ya. Nah ini kalau dilihat sebetulnya olinya masih ada ya, karena menurut cerita pemilik mobil ini, mobilnya belum lama juga habis diganti oli dan filter olinya. Nah di sini masih ada ya teman-teman. Kemudian ini karena mobilnya matic ya, sekalian aja kita juga mengecek minyak atau oli transmisi ya, untuk manual otomatis transmisi ya teman-teman. Maticnya kita juga cek sekalian, harus ada di batas maksimal ya. Kita cabut dipstick olinya, kita cek ya. Nah kalau berkurang teman-teman perlu curigai, jangan sampai nanti ada kebocoran ya. Oke, jadi di mobil ini teman-teman ya, betul ya, memang ada kebocoran, saya sudah cek ya. Sekarang kita akan lihat di mana sumber permasalahannya. Kenapa sampai oli mesinnya ini banyak di ubin ya, menetes. Nah kalau teman-teman ngalamin kayak begini, segera dicek ya, jangan dibiarkan karena bisa berbahaya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sebetulnya masalahnya sangat sepele sekali ya teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat di sini ya, menurut cerita pemilik mobil kan mobil ini baru diganti oli dan filter olinya. Nah, tapi yang jadi masalah, kenapa di filter ini, di filter olinya ini ya, kok bisa ada oli di sini ya teman-teman? Karena ini sudah hampir sekitar 1 minggu ya. Ternyata ini filter olinya kendor nih ya. Ini yang masang mungkin masih amatiran atau mungkin ya kita nggak tahu ya, kita hanya asumsi aja ya, spekulasi, menduga-duga saja ya. Ini bagaimana ini kok bisa kendor seperti ini teman-teman ya, waktu pemasangan filternya. Jadi ini boleh saya bilang sebetulnya masalahnya boleh dibilang sepele, hanya tidak dikencangkan saja. Cuman gara-gara masalah sepele ini malah bisa berbahaya ya teman-teman. Nah jadi jangan lupa itu filter oli dikencengin semaksimal mungkin ya, jangan terlalu kencang juga ya, yang penting harus kencang. Kemudian ini untuk pembuangan oli ya, ini juga hati-hati teman-teman, harus dicek di situ ya, karena terkadang di pembuangan itu kalau masih amatiran yang pasang atau nggak paham ya, itu masangnya miring, bautnya bisa dol, akhirnya bisa juga bocor di situ. Jadi kita mengecek beberapa sumber kemungkinan secara umum saja ya. Nah salah satunya di sini nih, di filter oli. Ini secara umum saja, kalau filter olinya baru diganti, teman-teman perlu curigai ya. Seperti ini saya curigai betul, memang tepat di situ di lantai ubin tuh ada di bawah filternya yang bocor. Nah ini untuk posisi mesin dan transmisi ya. Ini kan bagian transmisi nih ya teman-teman. Nah kemudian bagian depan itu mesin kan, engine. Nah di sini tuh kalau ada oli netes ya, di sekitar sini pertemuan antara gearbox dan mesin, itu berarti yang bocor seal kerak as belakang ya. Jadi kalau di situ sudah banyak oli ya, numpuk oli, berarti harus turun transmisi. Ini untuk pembuangan minyak matic ya. Jadi untuk pembuangan juga kita cek ya, karena kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya, kalau baru beli mobil, apalagi mobil second ya, takutnya kita nggak tahu histori mobil itu tadinya bagaimana teman-teman, seperti apa kan begitu. Nah jadi penyakitnya hanya ini saja ya teman-teman ya, masalahnya bukan dari mana-mana kebocoran. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya yang mau saya bagikan di video kali ini. Teman-teman bagaimanapun juga kita harus tetap selalu waspada atau mengontrol kondisi mobil kita ya.
apalagi mobil-mobil lama ya teman-teman, kita kontrol jangan sampai nanti kehabisan oli mesin, itu bisa nanti merusak bagian internal mesin. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, untuk edukasi saja, berbagi dengan teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi manfaat ya teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman, nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam otomotif buat teman-teman semuanya, sehat selalu, dan jangan lupa bantu subscribe teman-teman ya channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you teman-teman. Bye.